guys, welcome back to my channel Etnik Sayang Edunik Rotterdam. Hari ini saya ada bintang tamu, Iban. Ade Iban ini mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Belanda atau di Eropa. Mau tahu lebih lanjut, kita tanya langsung pada Iban. Iban mungkin bisa cerita sedikit pengalaman bagaimana sampai ada di Belanda. Dan saya dengar kita ada kuliah di beberapa tempat, mulai dari Belanda, Jerman sampai ke Swiss. Kira-kira bagaimana itu sampai bisa kuliah di 3 tempat itu loh? Jadi kan saya lulus S1 itu Om Edu tahun 2016-an ya. Terus 2016 lulus, coba cari kerjaan, cari peluang lah. Kebetulan ada beasiswa terbuka. Untuk Belanda, untuk Eropa ya? Untuk seluruh dunia. Seluruh dunia, oke. Dari pemerintah Indonesia. Terus saya coba apply deh. Nah, percobaan pertama saat itu sayangnya gagal. Aduh. Gagal. Tapi nggak pernah putus asa ya? Tidak lah. Saya cari apa yang bikin gagal gitu. Ya. Ternyata salah satunya karena saya tidak punya letter of acceptance dari profesor. Jadi saya hubungi langsung ke profesornya. Saya hubungi profesor yang ada di Eropa gitu. Dan beruntungnya itu beberapa jam kemudian langsung dibalas. Nah, saya kasih lampirkan transkrip apa segala macam. Terus dikasih suratnya. Surat itu yang saya pakai untuk daftar lagi. Oke. Nah, setelah itu lulus. Lalu langsung datang ke Belanda untuk sekolah. Langsung ambil program master di Eropa. Okay. Nah. Terus bagaimana cerita sampai bisa ambil lagi di Jerman sama di Swiss itu? Nah, itu menarik tuh Om. Jadi kan program S2 ku itu kan namanya Joint Degree. Joint Degree. Jadi kuliah di beberapa tempat dan dapat gelar dari beberapa universitas. Nah, jadilah saya semester 1 kuliah di Belanda, di Delft. Itu semester 2 pindah di RWTH di Aachen. Setelah itu baru pindah di Swiss di ETH Zurich. Itu selama beberapa tahun itu? Setiap 6 bulan kami harus pindah. Pindah tempat? Wow, keren guys. Setiap 6 bulan pindah tempat. Iya itu. Jadi bayangkan Om, jadi tiap 6 bulan itu cari kosan baru. Harus adaptasi. Pindah tempat terus ya? Harus adaptasi dengan tempatnya, bikin lagi residence permit dan lain-lain. Harus ya banyak urus administrasinya itu yang biasanya menguras. Tapi itu tidak ibaratnya itu tidak sulit ya? Atau susah gitu? Susah-susah gampang sih. Susah gampang. Ya? Cuma maksudnya kalau semuanya enak-enak saja kan tidak seru tau. Tapi kan ya heboh juga ya. Maksudnya kita kalau satu negara 6 bulan lalu kita pindah ke negara lain 6 bulan itu kan nggak gampang ya cari kos dan juga untuk menyesuaikan diri itu tidak segampang ya. Wah, tidak gampang Om. Jadi dari ketiga tempat itu saya tuh memang paling nyaman memang di Belanda karena bumbu-bumbunya juga lengkap ya. Kita masuk toko itu sudah kayak di toko-toko kelontong lah. Betul, semua ada semua ada sambal ada segala macam. Ya sisanya ya gitu aja Om, paling urus terutama misalnya di Jerman karena kalau tinggal di Jerman itu dan tidak bisa bahasa Jerman, nah itu mungkin agak-agak sedikit rumit atau agak-agak sedikit tidak semulus yang kita mau ya. Exactly. Kalau di Belanda kan hampir semua bisa bahasa Inggris. Terus sama kuliah di Belanda itu menggunakan bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris, tiga-tiganya bahasa Inggris. Terus di Iban ambil di bidang apa? Di bidang geofisika terapan. Wow. Geofisika terapan. Ya, bisa jelasin sedikit? Intinya itu kayak gempa gitu yang paling ditahu masyarakat kali ya kalau soal geofisika. Tapi bisa juga diaplikasikan di mencari migas misalnya, atau bisa untuk mempelajari struktur bagian dalam suatu planet, kurang lebih kayak gitu. Terus waktu kesini pertama kali itu susah nggak urusan administrasinya? Kayak apa namanya BSN, Digit. Untungnya kalau di Belanda itu kayaknya cukup nyaman ya, kayak semua via app. Yang penting ada internet. Semua via online. Semua online gitu. Tapi tidak ada hambatan pada waktu itu ya, pertama ke sini. Sudah berapa tahun kuliah di sini di Eropa? Total berarti di Eropa sama sekarang 2 tahun, hampir mau 5 tahun. Wow, hebat sekali. Jadi sekarang lagi ambil apa ini? Master atau S3? S3. 2 tahun. 2 tahun. Oke. Udah hampir selesai belum ini? Tahun depan. Oke. Terus ada kesan-kesan yang mungkin kurang baik apa enggak selama di Eropa? Iya, dimanapun kayaknya kita tinggal pasti akan ada begitu-begitunya ya. Ada suka dukanya ada suka dukanya gitu. Terus soal makanan gitu nggak ada masalah ya? Soal makanan ya kita harus
ikuti juga apa yang ada di sini gitu, supaya kalau kita mau pertahankan apa yang kita suka, Susah masalahnya ya. di kita. Iya. Oke, terus saya tertarik tadi Hmm, waktu beasiswa, terus waktu hmm, diminta pertama gagal, hmm, terus minta yang kedua kali, hmm. itu di apply-nya lewat online atau Apply-nya lewat online. online? Jadi yang pertama itu sudah lolos sampai tahap wawancara. Pas di wawancara, saya ditawarkan untuk pindah, katanya di luar negeri, di dalam Hmm, negeri, sorry. Nah, tapi saya pikir kayak bisa lah ini. bisa lah. Em, Maksudnya kayak ya kalau sudah ada goals ya kita harus betul-betul coba capai gitu. Siapa ya? Nah, betul konsekuen ya dari luar Iya, negeri ya. makanya setelah gagal itu, saya minta feedback dari yang pewawancaranya itu, Hmm, dikirimkan lah. Salah satunya ada poin yang bisa saya tambah gitu. bisa dikoreksi langsung Bisa ya untuk dikoreksi. tes berikutnya. Iya, makanya tes berikutnya langsung. Mungkin ada lagi kesan-kesan lain mungkin Selama ada apa yang mau disampaikan sama mungkin calon hmm, mahasiswa baru atau ada siap yang siap. mau kuliah di Eropa atau terutama di Delft misalnya. Kalau kuliah di Eropa itu, kalau untuk masalah kesulitan kan biasanya apakah lebih sulit kuliah di, sebenarnya kalau masalah kuliah sama-sama aja gitu ya. Hmm, Menurutku yang membedakan itu pasti environment, ya, oke. lingkungan gitu menurutku. Di sini kita benar-benar, yang saya benar-benar tangkap ya, di kita itu benar-benar mandiri. Oke. Ada Self tugas standar kata orang self Belanda. ya Ya. gitu. Ya kerjain sendiri gitu. Em, Sedangkan mungkin kalau di tempat-tempat lain Hmm, ya lebih banyak tutoringnya lah. betul, oke. Ya, jadi kalau kalau masalah akademik mungkin kalau Eropa Barat sini kan. Eropa Barat itu kalau di bidangku itu terkenal lebih teoritis. Oke. Jadi kemampuan matematikanya tuh harus bagus. Ya nggak perlu bagus-bagus amat, tapi bisa lah Ada gitu. lah Ada pokoknya, lah ada gitu. lah. Ya itu sih paling sama, mungkin mesti tahan banting, Betul, dalam betul. artian kalau dapat hambatan itu jangan menyerah, ya Ya, cari aja celahnya, itu pasti ya, ada ya, gitu. ya. Sama ya ini, eh, tahan dingin kali ya, Tandingin ya. Ya, tahan dingin betul. gitu. Tapi saat waktu pindah-pindah ke beberapa negara itu Mhm, untuk menarik. nyari kamar kos itu bagaimana bisa langsung dapat kamar kos itu? Nah itu untungnya kita dibantu sama masing-masing kampus tiap pindah, Ah, tapi oke. urusan kos doang, urusan residence permit. Tapi itu kamar kosnya sudah inklusif bed apa atau kamar kosong? Inklusif, Oke. inklusif. Jadi ya kita sisa bawa koper. Nah masalahnya kami itu ya harus packing barang tuh seminimalis mungkin gitu. Kalau yang orang Jerman kan dia bisa bawa mobil Ya, kemana-mana kan. Tapi betul. kalau saya naik kereta harus bawa koperku seminimal mungkin. Jadi selama 2 tahun itu mungkin saya bisa hitung tuh kaosku berapa, Betul. jaketku berapa gitu ya. Jadi nggak semua dibawa ya. Tidak semua. Jadi dari Harus jadi dari Delft terus pindah ke akan Aachen. Di Aachen juga 6 bulan. 6 Di bulan. universitas apa di Aachen itu? RPTH, FTH. Terus RPTH setelah itu pindah lagi ke ke Zurich Suri di Universitas di ETH, ETH juga ya. ETH Zurich Oke, terus di Suri juga 6 bulan. 6 bulan. Waktu Suri gimana sih kesannya di sana? Kesannya berarti gini nih. Kalau di Delft itu Hmm, kotanya itu banyak anak mudanya, oke. sangat-sangat vibrant lah. Soalnya mungkin Belanda It's different. multicultural, ya multicultural kan. Oke. Kalau di Jerman itu apa ya? eh, Mungkin administrasi di Jerman itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat susah gitu ya. Pokoknya urusan birokrasi itu ribet lah, Nggak gampang lah nggak pokoknya. gampang. Oke. Banyak anak muda tapi abu-abu lah gitu, abu-abu, Oke. langit-langit, langit kelabu. Kalau di Swiss itu mungkin bagus, Hmm, cerah gitu, environmentnya bagus. Cuma kalau bagi saya ya terlalu sepi, terus sepi ya. terlalu sepi Jadi gitu. nggak kayak di Indonesia ya, nggak Betul, kayak rame atau kayak di betul, Delft atau kayak di betul. Rotterdam ya. Itu juga yang Beda salah satu sekali. alasan saya kenapa S3-nya pilih di Delft sebenarnya. Oke, Iya. jadi karena suasana ya. Suasana, suasana. Apalagi tempatku tinggal waktu di Zurich itu, jadi cuma 10 menit padahal dari pusat kota, tapi itu sepinya bukan main. Ya. Mungkin kalau orang takutku ya, kan kita kerja susah ini om kan, Mhm. terus mana sendiri lagi gitu kan, nggak ada orang gitu kan, kan hening tuh nggak enak gitu. Tapi itu mungkin budaya mereka atau Mungkin memang salah satunya mungkin karena penduduknya sedikit dan oke. orang mau pindah ke situ juga biaya hidupnya tinggi, Ya, betul. jadi ya seperti itu akhirnya gitu. Oke, jadi lebih gampang atau lebih fleksibel tuh kuliah di Delft ya.
lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Nyaman. Banyak anak mudanya. Betul. Terus setahu saya di Delft juga kan IBAN nggak sendiri, ada beberapa lagi mahasiswa atau mahasiswa dari Indonesia kan di sana. Itu selalu ada perkumpulan kalian ya. Ada istilahnya ya bersilaturahmi lah satu sama lain kan. Ada kayak Om Edu lah. Ada apa? Ada Om Edu. Ada Om Edu. Oke. Terus ini kan nggak susah juga cari makanan Indonesia ya di Belanda itu. Itu juga salah satunya alasan kenapa. Soalnya saya pikir kalau S3 itu kan bukan cuma soal keilmuannya ya, tapi soal sebenarnya mengenal dirinya kita sendiri ya. Betul. Dan saya mau, dan ini nih hal yang bukan susah banget tapi ya butuh skill lah untuk selesaikan S3 itu. Dan saya mau melakukannya di tempat yang bagi saya nyaman lah. Nyaman, oke. Ini kalau saya stres, saya bisa ya makan Indonesia mungkin ya. Ada tempat untuk refreshing ya. Exactly. Something like that. Terus ada pesan nggak buat para calon mahasiswa baru yang dari Indonesia mau ke sini? Mungkin ada pesan mungkin yang pas buat mereka lah yang mau ke sini. Kalau spesifik untuk Belanda, tidak usah takut tidak ada kayak makanan Indonesia gitu. Atau itu yang pertama ya? Itu yang pertama. Gitu. Karena nyamannya itu ya sama aja kayak kita di mana lah di Jabodetabek mungkin. Cuma tidak bisa dipungkiri harus mandiri dan mungkin ini agak sepele tapi biasakan olahraga karena di sini naik sepeda Om ya. Ya betul, budaya naik sepeda gitu. Exactly. Kita mungkin pertama tidak terbiasa gitu. Pertama kali pasti datang capek paha ya? bengkak. Apalagi naik sepeda. Mungkin di Indonesia selamanya pakai mobil apa diantar. Terus begitu ke Belanda mau nggak mau mesti pakai sepeda. Pakai sepeda dan kemana-mana memang harus naik sepeda. Naik sepeda. Harus ahli baca. Harus enjoy. Harus enjoy. Ya. Bagaimana kesan orang tua kalau Iban tuh kuliah di luar negeri? Nah itu dia. Nah orang tua saya itu kan, ya saya kan dari Bau-Bau ya, kota kecil gitu. Kota kecil. Di mana itu? Adalah di Sulawesi, ada pulau kecil lah, ada pulau kecil gitu. Dekat Pulau Buton bukan ya? Di Pulau Buton. Di Pulau Buton. Di Pulau Butonnya. Dan ya saya dari kecil. Orang Sulawesi nih. Orang Sulawesi. Nah dan apa namanya? Mungkin orang tuaku kayaknya juga tidak kepikiran gitu. Anaknya akan kuliah di luar negeri. Wow, gitu ya. Tapi bukan berarti bukan berarti juga kita dikekang apa segala macam gitu. Yang saya ingat itu waktu kecil, kalau saya suka main jauh-jauh, misalnya mancing jauh-jauh, pulang udah habis mandi di laut. Ini cerita anak pantai ini ya? Anak pantai, mancing Om. Mancing tiap sore lah hampir saya lakukan itu. Bapakku tuh bisa marah-marah. Kamu nih jalan terus. Kok pergi jalan sampai Belanda? Kebetulan sampai di Belanda. Itu bahasa jadi berkat jadi. Siap, jadi doa lah. Jadi doa betul. Terus ini Iban sendiri punya kesan apa di sini, Iban? Senang atau senang? Semenjak kita tahu bahwa harus kuliah di Eropa, terus di beberapa tempat. Ya senang. Karena ibaratnya kan punya kebanggaan tersendiri. Kalau seneng ya seneng as in bisa mengunjungi banyak tempat aja gitu. Maksudku dan kalau kuliah sih ya mungkin sama aja gitu di Indonesia. Tempatnya yang berbeda, environmentnya yang berbeda gitu. Kalau menurut saya bukan dalam segi bahwa kuliah di sini jadi lebih pintar. Menurutku itu pribadi ya. Gitu. Kalau kuliah di dimanapun tapi baca modul yang sama gitu, bahan bacaan yang sama, ya ilmunya pasti sama. Betul. Cuma mungkin di sini environmentnya kita berhubungan langsung dengan profesor di bidangnya beda ya. Ya itu yang buat perbedaan. Itu yang bikin perbedaan. Itu sih. Dan jangan kecil hati sih Om gitu ya. Kayak maksudnya belum coba udah menyerah duluan ya. Gitu. Jadi istilahnya kuliah di luar negeri itu harus tahan banting. Dan banyak berpikir positif di sini. Ya. Dibanting tapi tidak pecah. Itu dia. Ya kan kita lihat sini banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda. Itu juga ya ada yang punya suka duka yang berbeda ya. Bahkan ada yang cari kamar kos pun belum dapat. Ada yang ya ada aja lah masalah mahasiswa atau siswa di Belanda. Cuman ibaratnya seperti pepatah ya, banyak teman banyak rezeki. Jadi banyak tanya informasi. Dan informasi itu jangan langsung kita
jalankan, cari lagi informasi lain lagi, kita kaji lagi. Jadi jangan sampai ada hal yang tidak penting atau hal yang tidak betul, lalu kita mengikuti arus yang salah. Jadi usahakan carilah informasi di orang yang tepat. Jadi jangan sampai kelanjutannya nggak betul, nggak bagus lah. Seperti ya banyak lah. Kayak housing begitu-begitu kan. Itu kan masalah-masalah yang memang suka tidak suka itu dalam tanda kutip butuh skill. Betul. Untuk hal seperti itu gitu kan. Di situasi-situasi kepepet gitu ya. Betul. Nah, mungkin karena saya di Indonesia sering berhadapan dengan situasi-situasi kepepet. Dan yang kesini hal biasa jadi saja. Ya, kesini biasa saja gitu kan. Tiba-tiba disendiri di terminal, lupa bawa dompet apa segala macam. Nah, itu kan karena kita sudah terbiasa sering di situasi begitu. Ibaratnya kalau malu bertanya sak di jalan ya. Karena sini kita tanya orang, semua orang pasti jawab begitu, membantu kita kan. Betul. Entah dengan app, entah dengan apa. Pokoknya mereka berusaha bagaimana cara supaya kita sampai di tujuan yang kita mau kunjungi. Betul. Itu salah satu ininya, salah satu pelajarannya yang saya dapat. Oh ya. Jadi Iban, selama di Belanda apa sih penelitian kamu, Iban? Penelitian saya itu soal gempa yang ada di Groningen ya, yang soal gas itu ya? Iya, jadi kan dia ambil gas dari bawah tanah, kan tanahnya di bawah jadi kosong, Tom. Betul. Kalau kosong, ada lapisan yang bergerak, bergeraknya itu jadi gempa. Tapi itu saya dengar kemarin, kayaknya hampir tiap minggu ya? Iya, untuk magnitudo yang kecil ya, yang kadang yang tidak bisa dirasakan manusia, mungkin ada magnitudo kecil. Tapi baru-baru kan ada magnitudo yang besar, Tom, yang 3,2 kan? 3,2 ya? 3,2. Nah, nanti tuh data dari gempa itu salah satu objek penelitianku juga. Oke, berarti itu menjadi tempat untuk penelitiannya Iban ya, di daerah gempa itu. Iya, betul. Ya, itu berapa lama kira-kira? Apanya nih, Om? Untuk mengadakan penelitian di situ? Maksudnya sampai selesai kuliah selesai apa mungkin? Atau mungkin berapa bulan lagi gitu loh maksudnya? Kalau untuk spesifik gempa itu mungkin 1-2 bulan mungkin ya, saya bisa kasih keluar hasilnya gitu. Soal kita sebutnya itu karakter gempanya, karakter gempanya kayak gimana. Tapi untuk proyekku sendiri itu sebenarnya semua gempa yang di Groningen selama ekstraksi gas itu. Jadi data setnya itu cukup panjang kan, itu dari tahun berapa tuh, Om? Udah cukup lama. Udah cukup lama kan? Dan ya saya juga baru tahu ternyata ada masuk jadi isu politik gitu. Cuma kan kita saintis ya, kita kan nggak tahu. Betul. Tapi kita nggak bahas ke sana. Kita nggak bahas ke sana. Kita di belakang meja pokoknya ini kerjakan itu tugas-tugasnya. Terus ini jadi ini nggak pindah lagi ke negara lain lagi ya, sudah menetap di Delft ya? Nggak, karena sampai selesai. Ya, PhD-nya karena cuma satu universitas. Oke, jadi guys mau tahu lebih lanjut bagaimana bisa kuliah di Belanda atau bagaimana dapat beasiswa di Belanda, ikuti kami selalu di Etnik Sayang. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Sampai jumpa. Dadah.